Keheningan di ruang sidang terasa begitu tegang saat Emilia Cortez yang berusia 5 tahun masuk melalui pintu besar dari kayu ek. Menggenggam erat tali anjing Rex, seekor German Shepherd dengan bekas luka mencolok dan bergerigi. Semua mata tertuju pada gadis kecil itu saat ia melangkah menuju kursi saksi, langkahnya ragu-ragu namun penuh tekad. Hakim Marcos Serrano, seorang veteran dalam dunia peradilan, mencondongkan tubuh ke depan, pandangannya terfokus pada Emilia. Ia sangat menyadari bahwa hasil dari kasus ini bergantung pada kesaksiannya. Emilia adalah saksi kunci dalam kasus percobaan penculikan, sebuah insiden yang bisa membuat pelakunya dipenjara seumur hidup. Sejak kejadian itu, Emilia belum mengucapkan sepatah kata pun. Di seberang ruangan, Richard Hale duduk di meja pembela, tampak tenang, bahkan agak percaya diri. Di usia 45, penampilan insinyur perangkat lunak itu tampak biasa saja, tidak mencerminkan beratnya tuduhan yang dihadapinya. Ia ditangkap setelah seorang saksi mata mengidentifikasinya di tempat kejadian saat percobaan penculikan terhadap Emilia. Namun ia memiliki pembelaan yang kuat karena tidak ada bukti fisik, tidak ada pengakuan, dan satu-satunya saksi belum berbicara. Pengacaranya telah bersiap untuk mempertanyakan kredibilitas identifikasi Emilia, memanfaatkan traumanya sebagai bagian dari strategi pembelaan. Lalu, sebuah momen halus namun penting terjadi. Saat Emilia duduk di kursi saksi, pandangannya bertemu dengan Richard Hale. Jari-jarinya yang mungil bergetar, membuat gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Isyarat ini diam-diam telah ia pelajari selama berminggu-minggu terapi. Hanya Rex dan Hakim Serrano yang mengenali sinyal tersebut. Sebagai respons, Rex langsung menegang. Dengan gerakan kecil dari jari Emilia, German Shepherd itu mengubah sikapnya, telinganya tegak, otot-ototnya menegang seolah siap melompat. Suara geraman dalam terdengar dari tenggorokannya dan matanya yang coklat keemasan menatap tajam ke arah Hale. Interaksi ini menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Bisikan dan gumaman mulai terdengar dari penonton, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Perilaku Rex dirasakan secara mendalam. Ia bukan sekadar hewan pendukung yang merespon stres pemiliknya. Reaksinya bersifat naluriah, primitif. Mendapati hal ini, Hakim Serrano segera mengetukkan palunya dengan keras. Suaranya menggema seperti gelegar petir. Sidang ditunda 15 menit, ujarnya dengan nada mendesak yang tak terduga. Jaksa Jimena Collado memandangnya dengan bingung, tetapi ia menghindari tatapannya. Lebih memilih menatap Emilia yang memeluk Rex seolah hidupnya bergantung padanya. Sesuatu yang penting telah terjadi dan ia tahu sidang tak bisa dilanjutkan sampai ia benar-benar memahami maknanya. Saat ruang sidang dikosongkan, Serrano bersandar di kursinya, pikirannya penuh pertanyaan. Sepanjang karirnya, ia telah menyaksikan berbagai macam reaksi, tetapi perilaku seekor anjing terapi dengan niat setegas itu adalah hal yang belum pernah ia temui. Apa yang memicu reaksi Rex dan apa artinya bagi kasus ini? Tak jauh dari sana, di luar ruang sidang, Emilia berlutut di samping Rex memeluk bulu anjing itu. Ibunya, Sarah Cortez, dengan lembut mengelus rambut keriting putrinya dan bertanya dengan suara lembut, "Sayang, kamu baik-baik saja?" Emilia tetap diam. Tubuhnya menempel pada Rex. Tangannya menggenggam bulunya erat. Sebuah pernyataan tanpa kata tentang betapa ia bergantung pada anjing itu. Beberapa langkah dari mereka, Jaime Montero, penyelidik utama kasus ini dan agen FBI berpengalaman, mengamati kejadian tersebut. Instingnya yang terasa selama bertahun-tahun mengatakan bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Ia mendekati Hakim Serrano dan berbicara dengan nada pelan,
Anjing itu ketakutan akan sesuatu, lalu menambahkan dengan nada serius, "Saya berani bertaruh, dia mengenali Hale dari suatu tempat." Jawaban Serrano terdengar tenang namun tegas, "Kalau begitu kita harus cari tahu dari mana." Di dalam ruang strategi tim pembela yang tertutup rapat, Richard Hale dan pengacaranya, Miguel Gravas, duduk berdua. Begitu pintu tertutup, topeng keyakinan yang sebelumnya dikenakan Hale berubah menjadi ketakutan yang nyata. Jari-jarinya mengetuk meja dengan gugup, pikirannya terus memutar ulang adegan di ruang sidang. Gadis itu memang belum bicara, tapi anjing itu bereaksi. Dia tahu, gumamnya, seakan berbicara pada diri sendiri. Gravas memandangnya dengan alis terangkat. Hale memaksakan senyum yang tegang. "Tidak ada apa-apa," jawabnya, meskipun pikirannya terus berputar. Kehadiran Rex yang sebelumnya dianggap remeh, kini menjadi ancaman besar yang bisa menggugurkan seluruh pembelaannya. Saat waktu istirahat 15 menit hampir berakhir, Hakim Serrano merapikan jubahnya dan menarik napas dalam. Ia adalah pria yang tidak percaya pada kebetulan, dan nalurinya mengatakan bahwa Rex baru saja memberikan petunjuk paling penting dalam seluruh persidangan. Dengan tekad baru, ia bersiap untuk menyelami kasus ini lebih dalam, untuk pertama kalinya merasakan adanya perubahan arah dalam proses hukum ini. Sebelum insiden yang membuatnya membisu, Emilia Cortez adalah anak yang ceria dan banyak bicara. Di usia 5 tahun, ia adalah tipe anak yang mampu mengisi seluruh ruangan dengan cerita-cerita hidupnya. Mata birunya yang cerah bersinar penuh rasa ingin tahu dan kenakalan, dan ia sangat menyukai dongeng, boneka binatang, serta suara-suara lucu yang digunakan ibunya saat membacakan cerita sebelum tidur. Rasa takut sama sekali asing baginya, setidaknya sampai sore itu. Hari itu dimulai dengan cerah dan sempurna, khas musim semi, dengan aroma bunga bermekaran memenuhi udara dan sinar matahari keemasan menyelimuti halaman rumah. Dari jendela dapur, Sarah Cortez tersenyum lembut saat melihat Emilia menari-nari di halaman, gaun merah mudanya melambai seperti rok balet. David Cortez dijadwalkan pulang sore itu, dan Sarah masih mempertimbangkan apakah akan mulai memasak makan malam atau menunggu kepulangannya. Sore itu tampak seperti hari biasa yang damai, harusnya tetap aman dan tak terganggu. Tepat pukul 15.42, nada dering ponsel Sarah memecah keheningan. Adiknya menelepon dari luar kota. Sarah masuk ke dalam rumah, mengira akan berbicara sebentar. Panggilan itu hanya berlangsung 4 menit. Namun, ketika ia kembali ke taman, matanya langsung menangkap gerbang yang sedikit terbuka. Rasa takut menyergapnya, napasnya tertahan, dan matanya panik mencari keberadaan putrinya. Emilia masih di sana, tetapi ia tidak sendirian. Di pinggir jalan, sebuah van hitam terparkir dengan pintu samping yang terbuka. Seorang pria berjongkok di samping Emilia dengan senyum yang tampak ramah namun terasa mengganggu. "Di dalam van ini ada anak-anak anjing," ucapnya dengan suara lembut yang terdengar aneh dan dibuat-buat. "Anak-anak anjing spesial yang butuh dirawat oleh gadis kecil. Kamu mau lihat?" Waktu seakan melambat bagi Sarah. Nalurinya menyadarkannya sebelum pikirannya mampu memahami situasinya. Suaranya memecah keheningan dengan tajam. "Emilia!" Mendengar panggilan itu, sikap pria itu berubah seketika. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia segera mencengkeram lengan Emilia. Emilia tetap diam. Tak ada teriakan yang keluar dari bibirnya, tak ada perlawanan yang terjadi. Ia hanya menatap pria itu dengan mata terbuka lebar, membeku, lumpuh oleh ketakutan yang begitu besar. Di seberang jalan, Marta Jimenez, seorang perawat pensiunan yang sedang berjalan-jalan dengan anjing terriernya, menyaksikan semuanya. Dengan suara yang sudah dipahat oleh usia namun masih tegas, ia berteriak,
"Hei, jauhi anak itu!" Pria itu terdiam, genggamannya sedikit mengendur. Sedetik itu saja sudah cukup. Emilia menarik lengannya dan berlari ke arah ibunya. Sarah langsung memeluk putrinya erat-erat, tepat saat suara mesin van meraung dan ban-ban menggesek aspal dengan keras, meninggalkan bekas karet gelap di jalan saat kendaraan itu melaju kencang. Sarah memeluk Emilia dengan kuat, jantungnya berdetak kencang, tetapi Emilia tetap diam, tanpa setetes air mata pun. Ia hanya menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya, tubuhnya gemetar. Polisi segera tiba di lokasi. Detektif Jaime Montero, anggota senior dari Satuan Tugas Penculikan Anak FBI, langsung mengambil alih. Rambutnya yang sudah beruban dan mata coklat tajamnya mencerminkan puluhan tahun pengalaman mengejar anak-anak hilang yang terlalu sering tidak pernah ditemukan kembali. Ia langsung mengenali pola yang sudah tak asing baginya. Dia cocok dengan profilnya, gumam Montero sambil membalik halaman buku catatan lusuhnya. 4 anak, semuanya hilang dalam 18 bulan terakhir, semuanya didekati di dekat rumah, semuanya diberi iming-iming anak anjing. Di samping Emilia, agen Leticia Granado berjongkok, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Sayang, kamu ingat seperti apa wajah pria itu?" Ruangan mendadak sunyi. Sarah membelai rambut Emilia dengan lembut, meskipun tangannya sendiri gemetar. "Sayang, tidak apa-apa. Kamu sekarang sudah aman. Bisakah kamu ceritakan pada ibu polisi itu seperti apa wajahnya?" Emilia menggenggam sweater ibunya lebih erat, tetap diam, tak mengangguk maupun menggeleng. Seolah ada saklar yang dimatikan di dalam dirinya, membungkamnya sepenuhnya. "Dia belum bicara sejak aku memeluknya," ucap Sarah pelan, suaranya penuh kekhawatiran. "Dia benar-benar menolak untuk bicara." Agen Granado dan Montero saling berpandangan. "Mutisme selektif," bisik Granado pelan, respon terhadap trauma. Montero menghembuskan napas berat, tangannya menekan dahi. "Kita buntu tanpa keterangannya. Kita tak punya bukti konkret. Hanya seorang pria dan van hitam. Terlalu umum." Saat itulah Marta Jimenez yang menyaksikan seluruh kejadian maju ke depan. "Saya sempat lihat sebagian plat nomornya," katanya. 3 huruf pertamanya YKZ. Montero langsung menoleh padanya. "Itu titik awal," ujarnya. Sarah memeluk Emilia erat, hatinya dipenuhi keputusasaan. Putrinya yang dulu ceria kini berubah menjadi pendiam dan tertutup, seperti bayangan dirinya sendiri. Dalam hari-hari setelah kejadian itu, kondisi Emilia semakin memburuk. Ia berhenti bermain dan meninggalkan krayon serta kertas gambarnya. Ia enggan melangkah keluar rumah dan setiap kendaraan yang lewat membuatnya tersentak. Ia sulit tidur, dan ketika tidur datang, mimpi buruk tanpa suara menyergapnya. Tubuh kecilnya tersentak oleh bahaya tak kasat mata. Tak ada tangisan terdengar, hanya hembusan napas panik yang tajam, cukup untuk membangunkan kedua orang tuanya di keheningan malam. Sarah dan David sudah mencoba segalanya untuk menjangkaunya, membacakan cerita favoritnya, memberinya makanan kesukaannya, hingga mainan kelinci kesayangannya. Namun tak ada yang berhasil. Putri mereka perlahan menghilang di depan mata mereka. Suatu malam yang melelahkan, saat duduk di dapur berhadapan dengan David, mata Sarah tampak sayu karena kelelahan. "Terapis menyarankan agar kita mempertimbangkan hewan pendamping," gumamnya. "Seekor anjing terapi." David mengusap rambutnya dengan letih. "Menurutmu itu benar-benar bisa membantu?" "Aku tidak tahu," jawab Sarah pelan, nyaris seperti bisikan. "Tapi aku siap mencoba apa saja saat ini." Keputusan yang akan mereka ambil sebentar lagi akan mengubah hidup mereka dengan cara yang belum bisa mereka bayangkan. Karena meskipun Emilia telah menjadi sangat pendiam, masih ada satu makhluk
yang bisa merasakan kebutuhannya, namanya Rex. Suasana di pusat rehabilitasi hewan milik dokter Laura Benitez terasa seperti campuran antara bau antiseptik yang tajam dan aroma alami bulu hewan. Ruangan itu tenang, hanya terdengar detik jam yang teratur, dan sesekali suara cakaran kuku di lantai keramik. Di atas ranjang ortopedi besar, di dekat jendela, seekor anjing German Shepherd bernama Rex berbaring sambil mengamati sekeliling dengan tenang dan waspada. Rex bukan anjing biasa. Dulu ia adalah salah satu anjing K9 terbaik di kepolisian setempat, terkenal karena insting tajam dan kemampuannya menyelamatkan nyawa. Namun kini, tubuh Rex menunjukkan bekas dari keberaniannya. Luka panjang menghiasi sisi kanan tubuhnya. Kenangan abadi dari malam saat kariernya berakhir mendadak. 3 tahun sebelumnya, Rex berperan penting dalam penggerebekan berisiko tinggi untuk menyelamatkan seorang anak yang diculik. Ia dengan berani menyerang pelaku bersenjata, mengalihkan serangan pisau yang seharusnya mengenai pawangnya. Pisau itu melukai tubuh Rex dengan dalam. Meskipun terluka parah dan tubuhnya berlumuran darah, ia berhasil melumpuhkan ancaman tersebut. Pemulihannya berjalan lambat dan lukanya meninggalkan dampak permanen. Karena keterbatasan dana, pihak kepolisian terpaksa mempensiunkan Rex, mengakhiri kariernya meskipun tidak menghapus warisannya. Nasib Rex sempat berada di ujung tanduk, masuk dalam daftar anjing yang akan disuntik mati karena dianggap tidak layak lagi bertugas atau diadopsi akibat cederanya. Namun harapan kembali muncul saat dokter Laura Benitez turun tangan. Ia sudah lama memimpin program hewan terapi yang fokus mencocokkan hewan dengan para penyintas trauma. Dr. Benitez sangat percaya pada kekuatan penyembuhan dari hewan dan memilih menangani kasus-kasus yang sering dianggap mustahil oleh orang lain. Saat Dr. Laura Benitez mengetahui nasib Rex, ia langsung mengambil langkah untuk menyelamatkannya. Ia yakin bahwa meskipun Rex memiliki keterbatasan fisik, kecerdasannya yang tajam dan kesetiaannya yang luar biasa masih bisa digunakan untuk tujuan yang mulia. Dr. Benitez berhasil memperjuangkan proses adopsinya, dan sekarang ia siap membuktikan bahwa Rex memiliki potensi besar dalam peran yang bisa mengubah hidup seseorang. Sarah Cortez duduk dengan tegang di kursinya, jari-jarinya mencengkeram erat kain roknya. Di belakangnya, Emilia bersembunyi sebagian, wajah kecilnya mengintip dari balik bahu ibunya. Sejak kejadian menakutkan 2 minggu lalu, Emilia menutup diri dalam keheningan, bahkan tidak merespons saat menjalani sesi terapi. Dr. Laura Benitez berjongkok agar sejajar dengan mata Emilia, nada suaranya lembut dan ramah. "Halo Emilia, aku Laura. Aku bekerja dengan anjing-anjing istimewa, anjing yang membantu anak-anak yang pernah mengalami hal menakutkan seperti kamu." Emilia tetap diam, pandangannya tertuju pada anjing German Shepherd besar yang berdiri beberapa langkah dari situ. Rex, yang merasakan pentingnya momen itu, tetap diam di tempat, telinganya siaga dan matanya menatap lembut ke arah gadis kecil itu. Sikapnya tenang dan menenangkan. "Kamu mau bertemu dengannya?" tanya Laura pelan. Emilia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi yang penting, ia juga tidak mundur. Itu adalah tanda kecil tapi positif. Sarah mengelus rambut putrinya dengan lembut, mencoba menenangkannya. "Dia anjing yang sangat baik, sayang. Dulu dia anjing polisi, seperti para pahlawan di buku cerita favoritmu." Laura memberi isyarat kepada Rex dengan perintah sederhana, "Diam di situ." Anjing itu menuruti tanpa bergerak sedikit pun, menunjukkan ketenangan dan kekuatan dalam satu waktu. Laura menatap kembali ke arah Emilia. "Kamu boleh tetap di situ kalau itu membuatmu merasa aman. Rex juga akan tetap di sini. Tapi kalau kamu sudah siap, kamu bisa ulurkan tanganmu, dan dia akan mendekat."
Emilia diam, tubuhnya kaku karena ragu. Ia berdiri diam, masih bersembunyi di balik ibunya untuk waktu yang terasa sangat lama. Perlahan, ia mulai bergerak maju, tangan kecilnya gemetar, namun perlahan terangkat dengan maksud yang jelas. Rex tetap diam, menunggu isyarat. Saat Laura mengangguk pelan, Rex menurunkan kepalanya dengan lembut dan melangkah maju. Satu langkah, lalu satu lagi, dan satu lagi. Saat napas hangat Rex menyentuh tangan Emilia, sesuatu berubah. Jari-jari Emilia mulai bergerak, menyentuh dan mengelus bulu tebal anjing itu. Sebuah ikatan pun mulai terjalin. Sebuah helaan napas lembut keluar dari mulut Sarah, tangannya menutup mulutnya karena terharu. Itu adalah pertama kalinya Emilia melakukan kontak dengan apapun atau siapapun sejak kejadian itu. Air mata mulai menggenang di matanya saat ia berbisik pelan, "Anakku kecil." Jari-jari Emilia semakin mencengkeram bulu Rex, memeluknya seolah-olah ia adalah satu-satunya pegangan dalam dunia yang tiba-tiba terasa rapuh. Wajah Laura dipenuhi senyum hangat. "Itu dia, Emilia. Rex sangat menyukaimu." Meskipun Emilia tetap diam, pelukannya tidak mengendur. Selama minggu-minggu berikutnya, Rex dan Emilia membentuk ikatan yang tak tergoyahkan. Emilia menghabiskan banyak waktu bersamanya di rumah, dengan lembut menyentuh bekas luka di sisi tubuh Rex dengan jari-jarinya yang kecil. Saat mimpi buruk mengusik tidurnya, detak jantung Rex yang tenang memberinya kedamaian. Walau masih belum berkata-kata, Emilia mulai menggambar lagi, menciptakan gambar sederhana dengan krayon. Seorang gadis dan seekor anjing yang berdiri bersama menghadapi bayangan gelap yang mengancam. Suatu hari, saat mereka duduk di lantai ruang kerja Laura, Emilia mengamati Rex melakukan trik sederhana. Lalu, tiba-tiba, sebuah bisikan lembut terdengar dari bibirnya. "Anjing pintar," bisiknya. Suara itu begitu pelan sampai Sarah sempat mengira ia hanya berhalusinasi. Tapi saat ia menoleh, ia melihat Emilia menatap Rex, bibirnya sedikit terbuka karena terkejut, seolah ia sendiri tidak percaya telah bersuara. Air mata kembali memenuhi mata Sarah. Itu adalah kemajuan kecil, tapi sungguh sebuah permulaan. Laura menyentuh lengan Sarah dengan lembut. "Dia percaya padanya," bisiknya. "Kadang kepercayaan adalah langkah pertama untuk menemukan kembali suaramu." Sarah menggenggam tangan Laura erat. "Kalau begitu, kami akan mengikuti kemanapun kepercayaan itu membawa kami. Dan jalan itu akan membawa mereka ke tempat yang tak terduga, sebuah ruang sidang di mana kebenaran akhirnya akan terungkap." Suasana di ruang sidang dipenuhi ketegangan. Bangku-bangku dipadati oleh jurnalis, keluarga, dan para profesional hukum. Semuanya menantikan dimulainya salah satu persidangan paling ramai dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah ruang sidang, terdakwa Richard Hale duduk di samping pengacaranya. Wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Meski tuduhan terhadapnya sangat serius, ia tetap tenang dengan cara yang mengganggu. Jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja pembela yang mengilap. Di samping ibunya, Emilia Cortez menggenggam erat tali kekang Rex. Jari-jarinya yang kecil melilit kain kuat itu seolah tali penyelamatnya. German Shepherd itu duduk waspada di sisinya, telinganya tegak, mata coklat gelapnya tak lepas dari Hale. Sesekali ia mengendus udara, seakan mencoba menangkap aroma yang tersembunyi. Semua berdiri, seru suara lantang petugas keamanan saat Hakim Marcos Serrano memasuki ruang sidang, jubahnya mengekor di belakang. Ia duduk di kursi hakim yang tinggi, pandangannya yang tajam menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti pada Emilia dan Rex. Hakim itu sebelumnya telah memutuskan untuk mengizinkan anjing terapi hadir dalam persidangan, keputusan yang menuai tanggapan beragam. "Sebelum kita memulai dengan pernyataan pembuka," ucap Serrano dengan suara mantap dan berwibawa, "pengadilan akan menangani keberatan terkait kehadiran anjing terapi selama proses sidang." Miguel Grafas, pengacara pembela,
berdiri dengan gerakan halus dan merapikan dasinya. "Yang mulia," ujarnya dengan nada sopan namun tegas. "Meskipun kami memahami kebutuhan dukungan emosional dari pihak penuntut, kehadiran seekor German Shepherd besar di ruang sidang bisa memicu reaksi emosional dari juri yang berpotensi memengaruhi penilaian terhadap klien kami. Kami dengan hormat meminta agar anjing tersebut tidak hadir selama kesaksian." Jimena Collado, jaksa penuntut utama, langsung berdiri. "Yang mulia Emilia Cortez baru berusia 5 tahun dan merupakan penyintas trauma. Ia didiagnosis menderita mutisme selektif akibat kejadian yang dialaminya. Kehadiran Rex di sini bukan untuk menarik simpati. Ia adalah hewan pendamping yang dibutuhkan secara medis. Kehadirannya membantu Emilia menjalani persidangan ini dengan tekanan seminimal mungkin." Hakim Serrano bersandar ke belakang, ekspresinya tetap netral. "Saya telah meninjau dokumen dari psikolog anak dan ahli perilaku hewan. Anjing itu akan tetap di sini." Suara bisik-bisik pun terdengar dari berbagai sudut ruang sidang, mencerminkan beragam reaksi. Grafas mengatupkan bibirnya rapat, jelas tak puas, tapi memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Ia kembali duduk dan melirik sekilas ke arah Hale yang tetap duduk dengan tenang dan tampak tak tergoyahkan oleh jalannya sidang. Saat persidangan berlanjut, pihak penuntut mulai memaparkan gambaran yang mengganggu tentang perilaku Hale, pola manipulasi, tipu daya, dan tindakan predator yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kesaksian dari saksi seperti Marta Jimenez, tetangga lansia, menambah bobot pada dakwaan. Suaranya bergetar saat ia menceritakan peristiwa mengerikan ketika ia melihat Hale mencoba membujuk Emilia masuk ke dalam mobilnya. Ia gemetar saat menggambarkan bagaimana Hale sempat menarik lengan sang anak dan bagaimana ia langsung pergi tergesa-gesa ketika dirinya campur tangan. Emilia tetap diam sepanjang persidangan. Tubuh kecilnya tampak semakin mungil di kursi kayu besar yang mengintimidasi. Sesekali jari-jarinya mencengkeram lebih erat tali kekang Rex, tapi ia tak pernah melepaskannya. Setiap kali suasana ruang sidang terasa terlalu tegang, pandangan Emilia jatuh ke arah Rex yang duduk diam di sampingnya. Kehadirannya yang tenang memberinya rasa aman. Lalu tibalah saatnya bagi Emilia untuk berbicara. Keheningan menyelimuti ruang sidang saat Emilia dengan hati-hati diantar ke kursi saksi. Sarah Cortez, ibunya, berada di sampingnya, matanya penuh kekhawatiran dan naluri protektif. Ia membantu Emilia duduk di kursi saksi, lalu dengan enggan mundur selangkah. Seluruh tubuhnya tegang, mencerminkan keinginannya untuk memeluk putrinya dan membawanya pergi dari tempat yang menakutkan itu. Jimena Collado mendekati kursi saksi dengan sikap lembut dan penuh dukungan. "Halo Emilia," sapanya dengan suara pelan dan senyum menenangkan. "Aku tahu ini mungkin terasa menakutkan, tapi ingat, kamu tidak harus mengatakan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Kamu boleh hanya mengangguk atau menggeleng kalau itu terasa lebih mudah. Dan kalau kamu butuh istirahat kapan saja, tinggal bilang ya." Mata Emilia tetap tertuju ke meja, napasnya pendek dan ragu. Merasakan ketegangan itu, Rex menyandarkan tubuhnya ke kaki Emilia. Gadis kecil itu meraih ke bawah, mencengkeram bulu Rex lebih erat, mencari kenyamanan dari kehadirannya. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk perlahan. "Bagus sekali," lanjut Jimena dengan nada suara yang tetap hangat dan mendukung. "Emilia, bisakah kamu tunjukkan siapa yang bersamamu di halaman rumah hari itu?" Hening sejenak saat Emilia memproses pertanyaan itu. Ia tak mengangkat pandangannya, tapi setelah diam cukup lama, tangannya terangkat dan menunjuk dengan tegas ke arah Richard Hale. Di seberang ruang sidang, wajah Hale tetap tanpa ekspresi, tapi ada perubahan halus. Rahangnya mengencang sekejap, menunjukkan reaksi yang nyaris tak terlihat.
Grafas langsung berdiri. Keberatan. Anak ini sudah berulang kali diperlihatkan foto klien saya sebelum persidangan dimulai. Identifikasi ini tidak dapat dipercaya dan bias. Hakim Serrano segera menyela untuk menjaga ketertiban. Ditolak, biar juri yang menilai kredibilitas saksi. Jimena mengangguk dan kembali memfokuskan perhatian pada Emilia. Emilia, apakah pria itu mengatakan sesuatu padamu hari itu? Emilia tetap diam, suaranya terkunci di dalam dirinya. Sebagai gantinya, ia melakukan gerakan kecil dengan tangannya, nyaris tak terlihat namun sangat berarti. Itu adalah isyarat yang biasa ia gunakan saat berkomunikasi dengan Rex. Merespon sinyal itu, sikap Rex langsung berubah. Telinganya berdiri tegak, tubuhnya menegang, dan ia mengeluarkan geraman rendah dan dalam bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan yang jelas. Suara geraman Rex menggema di tengah keheningan ruang sidang, membuat semua orang tersentak dan saling melirik dengan bingung dan cemas. Bahkan Hakim Serrano condong ke depan. Ekspresinya menunjukkan campuran kekhawatiran dan rasa ingin tahu saat ia menyadari beratnya momen tersebut. Grafas langsung berdiri, tubuhnya menegang penuh keberatan. Yang mulia, saya keberatan, ini hanya pertunjukan semata. Namun Serrano tak memedulikannya, matanya terpaku pada Rex. Anjing itu tetap diam tak bergerak, tatapannya tajam mengarah langsung ke Hale, seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Reaksi ini sama persis dengan yang ditunjukkannya saat pertama kali Emilia bertemu Hale. Sebuah pengenalan instinktif, penuh naluri. Sebuah kesadaran perlahan muncul di benak Serrano. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Jimena. Nona Collado, ucapnya dengan nada pelan namun jelas. Apakah anjing ini pernah bertemu terdakwa sebelumnya? Jimena tampak ragu sejenak. Sepengetahuan saya, belum pernah, Yang Mulia. Serrano lalu menatap ke arah pembela. Tuan Hale, apakah Anda pernah bertemu dengan anjing ini sebelumnya? Untuk pertama kalinya, ekspresi Hale retak. Jari-jarinya yang sebelumnya mengetuk meja kini mengepal erat. Ia tidak menjawab. Mata Jimena tiba-tiba membelalak, seolah disambar sebuah pemahaman mendadak. Ia cepat-cepat membisikkan sesuatu kepada rekannya di tim jaksa. Beberapa detik kemudian, salah satu jaksa berlari keluar dari ruang sidang. Ada apa ini sebenarnya? Kita tanya Grafas. Suaranya terdengar kesal dan tidak sabar. Jimena kembali tenang, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Yang Mulia, kami meminta jeda singkat dalam persidangan. Kami mungkin baru saja menemukan bukti baru yang relevan dengan kasus ini. Hakim Serrano menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik sebelum mengangguk. Istirahat 15 menit, ujarnya. Saat para hadirin mulai keluar dari ruang sidang, bisik-bisik pun menyebar ke seluruh ruangan. Mungkinkah Rex mengenali Richard Hale? Dan jika benar, bagaimana bisa? Hakim Serrano merasakan firasat kuat bahwa jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah arah persidangan secara drastis. Taruhannya kini semakin tinggi bagi pihak penuntut, apalagi dengan semakin jelasnya kaitan antara Richard Hale dan beberapa kasus orang hilang. Meskipun kesaksian Emilia belum sepenuhnya disampaikan, persidangan kini berada di ujung pisau ketidakpastian. Dan tanpa diduga, tampaknya terobosan dalam kasus ini mungkin tidak datang dari gadis kecil itu, melainkan dari German Shepherd setianya yang tak pernah beranjak dari sisinya. Saat udara pagi masih terasa dingin menggigit, Jimena Collado, jaksa utama dalam kasus ini, berdiri untuk menyampaikan pembaruan penting. Mereka baru saja menerima hasil analisis dari sampel tanah yang dikumpulkan dari van milik Richard Hale, dan hasilnya mengaitkannya dengan sebuah kabin terpencil jauh di hutan utara. Detektif Jaime Montero yang sudah berpengalaman dalam kasus-kasus semacam ini menyadari betapa gentingnya situasi tersebut.
Yang mulia, ujar Collado dengan tegas, kami membutuhkan 1 hari untuk menyelidiki petunjuk penting ini. Ini bisa menjadi potongan terakhir yang melengkapi seluruh kasus kami. Miguel Gravas, kuasa hukum Hale, langsung bangkit dari tempat duduknya. Yang mulia, permintaan ini hanyalah akal-akalan untuk memperpanjang persidangan. Klien saya sudah berkali-kali diinterogasi dan sampel tanah itu pun tak langsung membuktikan bahwa dia pernah ke kabin tersebut. Semuanya masih spekulatif. Hakim Serrano menatap Gravas dengan tajam, menyuruhnya diam tanpa kata. Permintaan dikabulkan, ujarnya tegas. Penuntut diberi waktu 24 jam. Sidang ditunda sementara. Begitu palu diketukkan, Montero dan timnya langsung bersiap. Mereka memasukkan Rex, anjing German Shepherd yang tajam instingnya. Dalam operasi ini berharap inderanya yang tajam dapat mengungkap sesuatu yang luput dari perhatian manusia. Tim tiba di kabin terpencil itu menjelang sore. Keheningan menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar desiran lembut dedaunan. Debu menutupi teras kabin, tapi jejak kaki samar mengarah ke pintu belakang. Tanda adanya kunjungan baru-baru ini. Rex selalu waspada, langsung bereaksi saat mendekati kabin. Telinganya berdiri tegak, hidungnya aktif mengendus udara, tubuhnya menegang, siap bertindak. Geraman rendah keluar dari tenggorokannya saat ia mondar-mandir di depan pintu. Ada yang nggak beres, bisik Montero sambil memperhatikan Rex. Dia merasakan sesuatu di dalam. Dengan hati-hati, tim memasuki kabin, senjata siap di tangan. Bagian dalam tampak kosong, hanya ada meja, ranjang lipat, dan beberapa wadah makanan kosong di pojok ruangan. Tapi perhatian Montero tertuju pada sesuatu yang aneh. Sebuah sambungan di lantai kayu dekat dinding belakang yang tampak berbeda dari bagian lainnya. Ia mengetuknya, mendengarkan bunyinya. Kosong. Ada ruang di bawahnya, ujarnya. Petugas segera bekerja membuka papan lantai. Penemuan di baliknya membuat darah mereka membeku. Sebuah tangga sempit melingkar mengarah ke ruang bawah tanah tersembunyi. Saat mereka turun, udara menjadi dingin dan lembab. Cahaya redup mulai memperlihatkan pemandangan mengerikan. Barang-barang anak-anak yang tercecer, mainan terlantar, sepatu kecil, ransel pink yang sudah memudar. Di pojok tergelap, masih hidup tapi terikat, ada seorang gadis kecil, Emma Serrano. Selama 6 bulan tidak ada yang melihat anak berusia 8 tahun itu. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping. Tapi saat ia melihat para petugas, air mata langsung menggenang di matanya, campuran pengenalan dan kelegaan. "Tolong!" Suaranya nyaris tak terdengar, serak karena lama tak dipakai. Rex merasakan penderitaannya, menarik tali kekangnya, dan merengek pelan. Montero tak membuang waktu. Ia segera menghampiri Emma, membuka rantai, dan mengangkat tubuh kecilnya ke dalam pelukannya. "Kamu aman sekarang," bisiknya menenangkan. "Kami di sini untukmu." Emma memeluknya erat, tubuhnya gemetar hebat. Pencarian panjang mereka akhirnya berakhir. Namun kengerian dari tempat itu masih menyisakan bekas yang mendalam. Di gedung pengadilan, kabar tentang penyelamatan Emma menyebar cepat di antara kerumunan. Ruang sidang penuh sesak saat Jimena Collado bersiap menghadapi konfrontasi penentu melawan Hale. Hakim mengizinkan bukti baru dimasukkan, termasuk penemuan Emma dan sampel tanah yang menghubungkan kendaraan Hale dengan kabin tempat ia ditemukan. "Tuan Hale," ucap Collado tajam, suaranya memecah ketegangan di ruangan. "Bagaimana Anda menjelaskan seorang anak yang diculik ditemukan di ruang bawah tanah yang terhubung langsung dengan properti Anda?" Untuk pertama kalinya, Richard Hale terlihat terguncang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud," jawabnya terbata. Collado melanjutkan tanpa ampun, suaranya tegas dan penuh tekanan. "DNA Anda ditemukan pada rantai pengikat. Jejak ban kendaraan Anda cocok dengan yang ditemukan di luar kabin. Dan yang paling penting, Emma Serrano selamat. Ia bisa bersaksi melawan Anda."
Kata-katanya menggantung berat di udara. Kehadiran saksi hidup mengancam menghancurkan seluruh pembelaan Hale. Topeng tenangnya mulai runtuh. Meski pengacaranya membisikkan sesuatu dengan panik, jelas bahwa Hale terpojok tanpa jalan keluar. Dan saat itu, ketegangan kembali meningkat. Rex yang duduk tenang di samping Emilia tiba-tiba berdiri siaga. Matanya menatap tajam ke arah Hal, bulu di punggungnya berdiri dan geraman rendah terdengar dari tenggorokannya. Ruang sidang menjadi hening saat German Shepherd itu maju perlahan. Penuh keyakinan, matanya tak berpaling dari terdakwa, tatapannya menunjukkan pengenalan. Hale mundur spontan, reaksi yang terlihat jelas oleh semua orang. Pria yang selama persidangan tampil percaya diri kini berkeringat deras, jarinya mencengkeram tepi meja. Ia membisikkan sesuatu kepada pengacaranya dengan gelisah. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Aku ingin mengubah pernyataan." Suara-suara terkejut menyebar di antara para penonton. Ekspresi Hakim Serrano berubah menjadi serius. "Tuan Hale, apakah Anda menyatakan ingin mengaku bersalah?" Seluruh ruang sidang menahan napas, menunggu. Hale menarik napas gemetar. "Ya." Akhir mendadak dari persidangan ini bergema ke seluruh negeri. Richard Hale dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, vonis yang menutup bab kelam bagi banyak keluarga yang pernah diteror. Namun, pahlawan sejati dari perjuangan ini bukan hanya tim hukum atau penyidik, melainkan seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang menemukan keberaniannya dan seekor anjing setia yang tak pernah meninggalkannya. Setelah vonis dijatuhkan, Emilia mengucapkan kata-kata pertamanya dalam beberapa minggu. Sambil memegang wajah Rex dengan kedua tangannya yang kecil, ia berbisik pelan, "Terima kasih." Air mata mengalir dari mata kedua orang tuanya saat mereka menyaksikan momen itu, penuh kelegaan dan harapan bahwa putri mereka akhirnya mulai pulih. Rex membalas dengan mengibaskan ekornya dan menyentuhkan hidungnya dengan lembut, seolah berkata tanpa kata, ada ikatan yang tak bisa diputuskan. Tak peduli seberapa gelap dunia ini, akan selalu ada yang siap menghadapinya. Bahkan dengan 4 kaki,